Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini, sejenak marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 yang tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 39. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia cenderung merasa tidak pernah puas dengan kehidupannya, yaitu dengan apa yang ia miliki. Apalagi kalau sudah membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, maka ketidakpuasan itu pun akan semakin bertambah dalam hatinya. Hal inilah yang menyebabkan manusia itu sering mengeluh. Dan ternyata semua kalangan usia juga mengalaminya. Dari anak-anak sampai orang yang usia lanjut pun suka mengeluh. Orang yang sakit dan sehat, orang yang miskin dan kaya, orang yang punya pekerjaan dan pengangguran pun suka mengeluh. Manusia akan terus mengeluh di saat ia tidak bisa menerima dirinya sendiri secara positif dan tidak mau bersyukur akan hidupnya. Saudara-saudara, dalam nas ini penulis kitab Ratapan yaitu Nabi Yeremia memberikan pertanyaan. Mengapa orang hidup mengeluh? Tentunya banyak sekali yang melatar belakangi mengapa manusia itu suka mengeluh. Dan keluhan-keluhan kita itu pastinya berbeda-beda satu sama lain, sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan inginkan saat ini. Nah, agar keluhan kita bisa satu dan tidak banyak lagi, maka penulis kitab Ratapan ini mengajak kita umat Tuhan untuk mengeluh dosa kita saja. Ia juga menambahkan dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 40. Dikatakan seperti ini. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Dalam hal ini introspeksi diri, menilai diri sendiri dan bertanya pada diri sendiri menjadi jawaban yang tepat agar kita bisa mengurangi keluhan-keluhan kita. Mungkin selama ini yang kita perbuat adalah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, lalu menilai mereka, memeriksa dan menyelidiki milik orang lain tersebut, hingga kita pun menjadi lupa untuk memeriksa diri kita, menilai diri kita, apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa penderitaan dunia ini akan membuat manusia itu terus mengeluh. Ia mengingatkan kita dalam Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan itu cukup untuk kita tanggung, dan berkat Tuhan pun tentunya akan cukup untuk kita terima. Dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Kata cukup adalah keadaan yang tidak kekurangan dan kelebihan. Semuanya cukup agar tidak timpang. Semuanya cukup agar bisa disyukuri. Semuanya cukup
agar manusia tidak sombong atau kecil hati. Jadi tidak ada gunanya ketika kita terus mengeluh. Itu hanya menambah beban kehidupan kita saja. Kalaupun kita harus mengeluh, maka mengeluhlah karena dosa kita saja. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Kiranya Engkau sumber kehidupan yang mencukupkan kehidupan kami. Ajari kami hamba-Mu untuk hidup bersyukur, agar kami tidak merasa kekurangan tapi selalu cukup. Ajari kami umat-Mu untuk tidak menilai, menyelidiki kehidupan orang lain, apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kiranya kami boleh Tuhan untuk menyelidiki, memeriksa, dan menilai diri kami sendiri. Apakah kami sudah melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu? Mari Bapa, Engkau juga berkati kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di pasu-pasu debata